Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rostika Dewi dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, di dalam tugas ini saya diminta untuk membuat program Japa sederhana, yaitu di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut harus memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah input menu restoran. Program ini harus memiliki data menu, makanan, dan minuman beserta harganya yang disimpan dalam sebuah array. Lalu kedua adalah pemesanan. Program ini harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman dengan maksimal 4 menu. Di sini terdapat contoh penginputan pesanannya. Lalu fungsi yang ketiga, menghitung total biaya. Program ini harus dapat menghitung total biaya pesanan dengan ditambahkan biaya pajak 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Dan program ini menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total biaya melebihi 100.000 dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biayanya melebihi 50.000. Yang terakhir, program ini bisa mencetak struk pesanan. Program harus mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan. Di sini terdapat petunjuk pengerjaan untuk tugas praktik ini. Di sini ada membuat sebuah kelas menu dan juga kelas utama atau main. Lalu format ini harus dikelompokkan berdasarkan kategori. Lalu penggunaan array dan penggunaan struktur keputusan. Dan yang terakhir, diusahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat untuk memenuhi tugas satu ini. Di sini saya menggunakan kode editor Japa NetBeans versi 8.2. Lalu di sini saya membuat file project yang bernama tugas 1 PBD. Lalu di sini saya juga membuat dua kelas seperti pada petunjuk soal, yaitu membuat kelas menu dan juga kelas utama atau main. Di dalam kelas menu ini terdapat atribut-atribut yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan private. Private ini artinya hanya dapat diakses dalam kelas menu ini. Lalu di sini public menunya. Public ini bisa diakses di luar maupun di dalam kelas menu. Yaitu di sini juga ada konstruktor dengan di sini untuk membedakan antara atribut kelas dan juga parameter konstruktor yang memiliki nama yang sama. Lalu di sini ada public string get nama. Di sini merupakan metode gather. Di sini saya mengambil atribut nama, atau fungsinya metode getter ini untuk mengambil nilai dari atribut suatu objek. Misalnya di sini get nama ini untuk mengembalikan nilai dari atribut nama. Get ini untuk mengembalikan atribut dari nama. Selanjutnya di sini ada kelas utama atau kelas main. Di sini saya menggunakan import yang dibutuhkan dari library Japa yang saya perlukan. Di sini import yang pertama saya menggunakan Japa Util Scanner, yaitu digunakan untuk menerima input dari pengguna. Lalu Japa Text Number Format, yaitu untuk mengimport kelas number format seperti format angka atau mata uang. Lalu di sini juga ada input mismatch exception untuk membaca kesalahan input. Lalu ada util lokal, yaitu untuk mengatur format dengan lokasi. Misalnya kita di Indonesia. Selanjutnya di sini di kelas utama saya membuat scanner untuk bisa menginputkan inputan dari konsol. Lalu di sini number format ini berfungsi untuk membuat objek format angka Indonesia atau rupiah. Lalu di sini terdapat menu atau array yang bernama daftar menu. Yang di sini saya mengisikan 8 objek misalnya. Lalu yang pertama, daftar menu ini daftar menu 0. New menu ini berfungsi untuk mengisi array, yaitu saya mengisi dengan nama makanan dan menu sesuai dengan atribut yang dibuat pada kelas menu, yaitu ada nama menunya, harga, dan juga kategori. Di sini saya buat 8 menu dan 8 array. Lalu di sini serangkaian untuk mencetak daftar menu ke konsol sistem outprint.
Lalu di sini ada 2 kategori, yaitu makanan dan juga minuman. Selanjutnya di sini terdapat untuk menampilkan menggunakan metode get dan juga get harga. Di sini untuk memformat harga setiap item menggunakan format rupiah. Di sini jadi kita mengambil nama menu dan juga harganya untuk ditampilkan ke konsol. Selanjutnya di sini ada try and catch untuk membaca kesalahan apabila pengguna salah memasukkan inputan yang tidak berupa angka. Karena di sini saya menggunakan jadi pengguna hanya bisa memilih memasukkan nomor menu dan jumlahnya agar mempermudah penginputan. Lalu di sini terdapat scanner ini untuk berfungsi membaca inputan berupa bilangan bulat dari pengguna. Lalu selanjutnya di sini saya membuat kode program untuk perhitungan subtotal dan juga diskon. Di sini saya membuat atribut yang diperlukan dari mulai subtotal, total per item, dan juga untuk penawaran buy one get one. Di sini adalah untuk memastikan nomor penuh valid dan juga memastikan jumlah yang diinputkan melebihi dari 0. Lalu di sini untuk mentotalkan jumlah harga per item. Lalu di sini untuk mentotalkan jumlah item ke total keseluruhan. Ini untuk pilihan menu yang pertama. Selanjutnya buat kode program seperti ini sebanyak 4 karena di dalam soal maksimalnya 4 menu. Lalu selanjutnya di sini saya membuat atribut untuk kebutuhan diskon dan juga pajak serta biaya layanan. Lalu di sini ada pencetakan sistem outprint untuk menampilkan struk belanja. Di sini saya membuat atribut kebutuhan untuk diskon dan juga pajak serta biaya layanan. Lalu di sini ada sistem outprint struk belanja, yaitu untuk mencetak struk belanja dan menampilkannya ke konsol. Di sini juga ada struktur keputusan. Jika total per itemnya lebih dari 0, maka pilihan pertama saya mengembalikan dengan menggunakan metode getter nama ditambahkan dengan jumlah item yang pertama. Lalu di sini saya menambahkan number format untuk performatan rupiah, yaitu total per item pertama. Di sini gue membuat 4 karena jumlah pilihannya 4. Lalu di sini juga ada program untuk mencetak, menampilkan subtotal, mengambil format dari subtotal. Lalu di sini juga ada struktur keputusan if, yaitu jika diskonnya lebih dari 0 maka tidak ditampilkan, dan menampilkan diskon 10% jika memenuhi kriteria rumus yang ada di atas. Lalu sistem outprint untuk menampilkan pajak 10% dan mengambil dari atribut pajak serta total pembayaran dan mengambil dari atribut atau kode program total. Lalu di sini ada scanner close, yaitu untuk menutup scanner untuk menutup inputan objek. Selanjutnya kita akan coba program ini untuk menjalankan program apakah berhasil atau tidak. Ini merupakan tampilan dari project yang telah saya buat. Di sini terdapat daftar menu restoran Sri, lalu daftar menunya dikategorikan menjadi 2, yaitu makanan dan minuman. Lalu di sini ada inputan, yaitu memasukkan nomor menu dan juga jumlah. Contohnya seperti ini. Saya masukkan, misalnya di sini saya akan memesan menu mie goreng, yaitu menu nomor 2 sebanyak 1. Lalu untuk pilihan menu yang kedua saya memilih menu soto sebanyak 1. Lalu untuk pilihan menu yang ketiga di sini saya memilih es jeruk sebanyak 1.
Lalu pilihan nomor menu keempat atau yang terakhir, saya memilih kopi sebanyak 1. Oke. Di sini langsung menampilkan struk belanja yang menampilkan menu item dan harga. Oke, di sini subtotalnya 47.000, berarti tidak masuk penawaran khusus buy one get one dan juga diskon 10%. Jadi di sini langsung menampilkan pajak 10% dan juga biaya pelayanan dan total pembayaran. Oke, selanjutnya saya akan coba jika kita menggunakan penawaran khusus. Oke, di sini misalnya saya memesan nasi ayam penyet menu ke-1 sebanyak 5, lalu bubur ayam sebanyak 5 juga misalnya. Lalu menu ketiga ada air mineral sebanyak 5 dan juga es teh sebanyak 5. Oke, di sini output struk belanjanya sesuai sama yang seperti tadi, menampilkan item dan juga harga. Lalu di sini subtotalnya ditampilkan karena lebih dari 50.000 dan 10.000, maka diskon 10% pun muncul dan juga promo minuman buy one get one, yaitu dikurangi harga satu minuman itu 5.000. Lalu pajak dan juga biaya pelayanan muncul dan total pembayarannya juga sesuai. Oke, sekian project yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.